pagi Bapak Ibu Muji dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Farah Maulidia, absen 13. Saya Desi Monika Perdana, absen 9. Baik, kami akan memulai presentasi terkait media cetak kami, yaitu yang pertama, saya menerima customer dari produk Sinom Ibu yang ada di Jalan Kasim Gang Keramat nomor 23 Malang. Selanjutnya, baik, latar belakang dari produk Sinom Ibu ini adalah UMKM yang masih sangat kecil, lalu juga penjualannya bersistem masih dikirim ke warung-warung, lalu juga belum memiliki identitas visual, jadi belum memiliki logo, belum memiliki branding, jadi belum banyak orang mengetahui bahwa produk ini tuh dijual. Lalu juga maka dibutuhkanlah pembuatan logo, pembuatan banner, pembuatan poster, media cetak non digital maupun digital, yang nantinya akan meningkatkan penjualan produk Sinom Ibu. Selanjutnya, baik, ini adalah rekap orderan total yang saya dapatkan dari produk Sinom Ibu. Yang pertama ada logo Sinom Ibu, yang kedua ada banner yang berukuran 52 x 102 cm, yang ketiga ada poster stand akrilik, yang keempat ada stiker berukuran A3 dengan 10 lembar. Selanjutnya, baik, ini adalah produk pertama yang saya buat dari produk Sinom Ibu, yaitu logo. Logo ini memiliki makna bahwa Sinom Ibu ini menjual sebuah sinom yang asli dan murni dari daun sinom, karena terdapat icon atau gambaran dari logo daun sinom tersebut. Lalu juga ada visualisasi dari seorang ibu yang membawa sinom yang digantung di bawah di bagian badan. Lalu selanjutnya, maaf sebelumnya, pembuatan sinom logo ibu ini terdapat 6. Saya membuat 2 jenis logo dan 6 alternatif logo. Yang kedua itu yang di-ACC oleh customer. Baik, yang kedua ada banner. Banner ini berukuran 52 x 102 cm yang berisi menerima pesanan Sinom Ibu. Lalu juga ada tagline, resep pemahaman rasa otentik, lalu juga ada kualifikasi Sinom Ibu ini dibuat tanpa MSG dan lain-lain sebagainya. Lalu juga ada alamat dan juga nomor telepon. Selanjutnya, baik, ini adalah produk ketiga dan keempat yang saya buat. Ini masih dalam proses pengerjaan. Nantinya akan ada poster yang dimasukkan ke dalam stand akrilik yang biasanya dibuat untuk QRIS. Nah, nantinya akan dibuat oleh ibu Sinom Ibu ini untuk media promosi yang ditaruh di warung-warung. Nah, nantinya ini akan menjadi branding, nanti akan menjadi media promosi di warung tersebut. Lalu juga ada stiker. Ini juga stikernya simpel sekali untuk di bagian botolnya. Ini hanya terdapat logo saja, nantinya berukuran A3. Selanjutnya, baik, ini adalah feed Instagram yang saya buat untuk promosi dari produk Sinom Ibu. Terdapat kualifikasi dari apa itu Sinom Ibu, lalu manfaat, lalu juga alamat juga terdapat di situ, lalu juga ada media-media promosi yang lainnya yang berhubungan dengan kita. Selanjutnya, baik, ini adalah CV dan portofolio yang saya buat untuk penunjang pembuatan sebuah branding sendiri. Untuk portofolio saya sendiri terdapat identitas saya pribadi, lalu juga proyek-proyek yang pernah saya kerjakan, lalu juga pengalaman-pengalaman kegiatan selama saya sekolah di SMKN 4 Malang ataupun pengalaman kegiatan yang saya lakukan di luar sekolah. Lalu juga untuk CV saya terdapat juga pengalaman, saya mencantumkan pengalaman PKL saya di sana, lalu juga pengalaman kegiatan-kegiatan saya, lalu juga ada sertifikat dan pengalaman organisasi yang saya lakukan dan saya kerjakan. Selanjutnya, baik, ini adalah kalkulasi dari semua produk yang saya kerjakan. Ada logo, ada
50.000 dengan modal 40.000 dengan keuntungan 25%. Lalu yang kedua ada banner dengan modal 20.000 dengan keuntungan 20% dengan harga jual 24.000. Lalu juga ada poster stand akrilik yang dengan modal 25.000 dengan keuntungan 20% sehingga harga jualnya 30.000. Lalu yang keempat ada stiker logo yang dengan modal 41.000 dengan keuntungan 10% sehingga harga jualnya menjadi 45.000. Selanjutnya, baik, ini adalah kendala yang saya alami selama saya membuat produksi e-book. Yang pertama ada keterbatasan device yang saya gunakan, lalu yang kedua ada perbedaan selera desain dengan customer, lalu harus saya sesuaikan dengan permintaan customer, lalu juga ada pengurusan software desain, lalu juga ada fokus pecah karena banyak sekali yang dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya yang akan dilanjutkan oleh Desi. Baik, sebelum saya melanjutkan untuk memaparkan proyek yang saya kerjakan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Desi Marifatuljana, absen 9, dan di sini saya menerima pesanan desain dari usaha kuliner yaitu nasi pecel sambal tumpang khas Blitar. Ini terletak di Jalan Terusan Ijen di sebelah selatan Pasar Baru. Untuk latar belakangnya, warung Agi ini adalah usaha kuliner nasi pecel khas Blitar yang beroperasi menggunakan gerobak. Warung Agi ini dikelola oleh Bapak Muhammad Segar dengan istrinya yaitu Ibu Sutari. Warung Agi ini berasal dari nama plat nomor kendaraan yang berasal dari daerah Blitar, Nganjuk, Kediri, dan kebetulan Bapak Muhammad Segar ini tadi itu berasal dari Nganjuk, sedangkan istrinya itu berasal dari Blitar. Berikut ada rekap penghasilan total saya. Yang pertama ada banner gerobak yang berisi 5 pieces. Lalu yang kedua ada apron 1 pieces, dan yang ketiga flyer promosi A5 sebanyak 50 lembar. Selanjutnya ada produk saya yang sudah jadi dan sudah cetak, yaitu yang pertama ada sketsa, lalu yang kedua ada digitalisasi. Digitalisasi ini nanti sudah jadi banner seperti ini. Ini saya mendesain di rumah karena saya sering menggunakan ini nanti diletakkan di depan gerobak. Nanti di depan gerobak itu ada banner yang memanjang ke samping juga, lalu di samping kiri gerobak itu ada banner ke bawah dan ada yang banner ke samping juga. Di bagian kanan gerobak itu ada banner yang ke samping. Jadi totalnya ada 5 banner. Berarti gerobaknya Iya. untuk banner. Ya. Dan ini saya menggunakan warna hijau sesuai dengan pilihan customer karena sebelumnya itu menggunakan benang warna hijau juga, dan itu sudah melekat menjadi identitas warung Agi sebagai nasi pecel khas Blitar. Lalu ini prototipenya itu belum betul-betul ditempel karena beliau menginginkan untuk memasangkannya itu setelah lebaran. Ini adalah produk kedua saya yang masih progres, masih dalam desain. Yang pertama ada apron, ini isinya logo dan juga pattern daun-daun dengan warna hijau yang khas juga. Lalu ada flyer juga, flyer A5. Ini saya cetaknya menggunakan AP yang paling tipis ya, 150 gsm. Ini adalah Instagram saya yang saya buat juga di rumah karena saya sering lebih menggunakan di situ daripada administrator maupun moderator. Ini nanti Instagram nantinya menjadi media promosi digital yang bisa diupload di Instagram, di story WhatsApp maupun story Facebook. Berikut adalah CV dan portofolio saya yang menjadi pendukung dalam mendapatkan orderan. Dengan adanya CV dan portofolio nantinya itu bisa meningkatkan kepercayaan dari customer untuk ini tuh benar-benar grafik sekali, nanti benar-benar kayak kita cocok deh kalau pesen ya. Nanti isinya itu portofolio desain saya yang pernah saya kerjakan maupun karya-karya saya. Lalu di bagian sini juga ada riwayat pendidikan, lalu pengalaman yang pernah saya kerjakan. Berikut adalah kalkulasinya ada 3 dan salah satunya itu sudah cetak, jadi itu benar-benar sudah harga
itu hanya perkiraan yang sudah saya bisa di Shopee ataupun di Google. Cetaknya itu pakai DTF di kanvas itu sekitar 50.000, sertifikatnya 3.000, operasionalnya 3.000. Sehingga total perkiraan harganya yaitu kurang lebih 56.000 untuk cetak AP. Selanjutnya untuk cetak flyer. Untuk cetak flyer ini saya menggunakan AP yang lebih yang paling kecil 150, dengan nantinya desain A5 nanti disusun di A13 sehingga mendapatkan 13 lembar A13 yang berisi 4 desain. Sehingga totalnya nanti mendapatkan kurang lebih 48. Yang terakhir adalah kendala. Kendala saya ada 4. Salah satunya yang pertama adalah terbatasnya waktu pengerjaan. Ini saya merasa sangat tertantang ya, karena di sini saya baru benar-benar fokus mengerjakan itu di Februari awal. Karena sebelumnya Januari itu saya mengikuti ekstrim PKL, itu masuk dari Senin sampai Sabtu, jadi kurang waktu gitu untuk mengerjakan. Apalagi kalau pulang PKL itu udah capek, udah lelah, kalau mau konsultasi kayaknya gimana gitu. Yang kedua ada fokus pecah. Fokus pecah ya karena waktu PKL itu juga saya harus bisa membagi waktu gitu untuk PKL sendiri, untuk mengerjakan PJPL sendiri. Dan kadang beberapa tugas kecil itu saya agak singkirkan dulu. Saya kerjakan cuman nyicil gitu loh untuk mengutamakan PJPL ini. Artinya saya nggak bisa ikut teman-teman ikut progres. Lalu yang ketiga ada penguasaan software design. Nah karena di PKL selama 1 tahun itu saya mengerjakan PowerPoint ya, kan pakai Microsoft PowerPoint. Terus juga seringnya menggunakan Figma, juga menggunakan Adobe Illustrator. Jadi saya selama membuat banner, selama membuat Instagram itu saya menggunakan Figma, software Figma. Kemudian nomor 4 ada perbedaan selera desain. Kadang itu ada beberapa desain itu yang cocok di klien tapi nggak seperti kita. Dan itu buat saya juga melatih kesabaran dan menerima apa yang customer inginkan. Baik, terima kasih. Demikian yang kami paparkan. Silakan memberikan saran dan masukan. Terima kasih atas pecelnya, sarapan pecelnya. Berarti dikasih betul sampai. Kemudian setelah itu minumnya Sino. Bagus, itulah perjuangan kalian ya, memang waktunya juga bukan kendala waktu ya, sebenarnya persiapan kita aja. Saya yakin kalian dari pengalaman 1 tahun di industri pasti ya punya pengalaman lebih, sehingga dengan deadline yang apapun tugas, order dan sebagainya kalian bisa. Saya pikir Instagramnya sudah siap ya tadi semuanya. Oke, saya begitu ya. Itu fit Instagram ini apa ya? Aku digawe jadinya ya. Berapa misalnya kalian besar di Instagram itu belum masuk tuh di situ harganya berapa kira-kira? Per sebulan. Kalau di luar ada kan bagian admin atau bagian apa yang buat Instagram ya kan? Ada kan? Bisa dimasukkan di situ ya kan? Nanti dikalkulasinya. Kan? Selain kendala, selain kendala ini seharusnya ada juga selain solusi, ya, yang harus kalian sikapi untuk kendala yang kalian dapat ini. Tidak ada kendala, ada solusi. Tadi Desi sudah mengutarakan, kalau menurut saya bukan solusi tapi curhatan itu kan. Nah, juga lebih banyak curhatnya daripada solusinya. Oke, selanjutnya ditambahkan solusi ya nanti ya ketika usaha. Oke, selanjutnya job orderan kalian tadi sudah dapat BP atau uang tunai langsung? Sudah apa belum? Belum. Oh, belum. Nanti coba bandingkan sama gaji yang kalian terima selama PKL. Ya. Kamu terima berapa PKL? Berapa? 1 bulan. 500. 500.
nanti setelah kalian usaha seperti ini bandingkan. Ya, 1 bulan dapat berapa, orderan berapa kali, dapat berapa, bandingkan. Enak mana ikut orang atau buka usaha sendiri. Ya, bandingkan. Jadi karyawan atau jadi wirausahawan. Oke, sukses selalu untuk kalian. Saya cuma tadi kendalanya yang sama itu adalah komunikasi dengan customer yang perbedaan selera. Nah, itu bagaimana kamu komunikasikan cara komunikasikan customer ini apa? Kalau saya pribadi, saya mendengar dulu customernya itu pengen model yang kayak apa, karena selera ibu-ibu dengan kita para Gen Z kan sangatlah jauh gitu ya. Lalu nanti masukan-masukan dari beliau akan saya modifikasi sehingga nanti tetap ada apa yang beliau mau, lalu namun nantinya akan tetap modern dan seleranya itu bisa diterima oleh semua orang. Saya mungkin memberikan contoh desainnya lah yang menurut saya itu udah oke untuk ditampilkan. Nanti saya jelaskan kira-kira itu bagusnya seperti ini Bu, nanti tujuannya itu seperti ini, yang memberikan tujuan saya mungkin menerima. Kalau mungkin masih belum menerima, saya untuk mengambil masukan juga dan juga modifikasi. Oke. Kalau dari saya, dari sisi presentasi sudah Pak. Nah, dari sisi kebahasaan juga sudah sesuai. Nah, dilanjutkan saja nanti itu ke depannya, entah itu kamu nanti kuliah lagi atau berwirausaha katanya ya. Terus negosiasinya itu juga yang baik ya, sopan supaya tidak kehilangan orderan. Jadi presenter radio juga cocok. Ngomong tapi jelas. Jelas. Enak, didengar enak. Oke, silakan ditutup. Baik, terima kasih atas masukan Bapak